Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin bahwa kabar Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku pasti sehat-sehat semuanya. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk yaitu berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersama-sama jemaat untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana caranya untuk kita bisa menghadapi badai yang sedang menimpa dalam hidup kita. Ada 3 hal yang saya sampaikan menurut dalam firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-50. Tetapi saya akan mencupliknya saja ayat yang ke-50 saudara-saudaraku. Dia berkata demikian, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada 3 hal saudara-saudaraku yang saya sampaikan, yaitu yang pertama tenang, yang kedua aku ini, yang ketiga jangan takut. Nah saudara-saudaraku yang dikasih, mengapa kita harus tenang saudara? Karena di dalam firman Tuhan ayat yang ke-48, Tuhan melihat saat murid-muridnya itu kepayahan untuk mendayung perahunya karena angin yang begitu besar. Mata Tuhan melihat saat itu masih malam saudaraku. Tetapi Tuhan melihat. Jadi saya boleh katakan pada waktu saudara pun juga menghadapi badai. Mata Tuhan melihat persis apa yang sedang saudara alami. Dan mari kita akan bersama-sama untuk meyakini bahwa kalau Tuhan melihat apa yang sedang kita sekarang rasakan. Beban apa, masalah apa, mata Tuhan melihat. Tuhan tidak terbatas yaitu cara pandangnya saudara. Dan Tuhan bukan hanya melihat saja, tetapi Tuhan pun juga memberikan pertolongan bagi anak-anaknya. Pujilah akan nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan pada waktu kita merasa tenang saudara. Mengapa kita tenang? Karena Tuhan selalu melihat kehidupan kita. Sehingga Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Mengapa kita tenang? Karena orang yang tenang adalah orang yang bisa berdoa. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, hanya orang yang tenang bisa berpikir jernih. Tuhan memberikan solusi di dalam kita menghadapi satu masalah. Oleh karena itu saat kita tenang, kita bisa berdoa, mencurahkan isi hati kita ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan pasti bukan hanya melihat tetapi akan menolong dalam kehidupan kita. Filipi juga pasal 4 ayat yang ke-6 di situ mengatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah itu dalam permohonan dan doa dan ucapan syukur. Saat saudara dan saya sekalian ditimpa oleh berbagai macam yaitu cobaan dalam hidup kita ini, serahkanlah kekhawatiranmu. Jangan kita khawatir, jangan kita yaitu mengalami takut, jangan kita mengalami cemas, tapi serahkanlah. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya, maka Tuhan akan bertindak dengan luar biasa. Campur tangan Tuhan yang luar biasa. Mengapa kita tenang? Yang ketiga, mengapa kita tenang? Karena Tuhan pasti bisa mengalahkan badai itu. Bisa menghentikan badai yang sedang dihadapi murid-muridnya. Terjadilah di dalam Markus pasal 4 ayat 39 dan 40 mengatakan apa? Saat badai itu menimpa di dalam perahu murid-muridnya, Tuhan sedang tidur di buritan saudaraku. Walaupun Tuhan sudah ada ada di dalam perahu itu, badai itu tetap menimpanya. Mengapa? Supaya murid-muridnya tahu siapakah Tuhan itu. Betul saudara, saat itu dibangunkan Tuhan, bangun Tuhan, tolong.
Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dan apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang diminta. Saat itu Tuhan mengherdik angin di situ, saudara. Diam, tenanglah. Badai itu bisa tenang. Lautan itu atau danau itu bisa teduh kembali. Badai bisa ditenangkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saat saudara menghadapi satu badai hidup saudara, masalah yang ada dalam kehidupanmu, campur tangan Tuhanlah yang akan membantu saudara. Libatkan Tuhan di dalam masalahmu, libatkan Tuhan dalam persoalanmu, libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu, maka Tuhan sanggup untuk menolong dan Tuhan sanggup untuk menghentikan masalah yang sudah hadapi, masalah yang ada di dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup, saudara-saudaraku. Oleh karena itu mari kita akan tenang, saudara. Kita jangan bingung seperti 2 Tesalonika 2 ayat 2 katakan apa? Janganlah kamu bingung, janganlah kamu cemas. Kita tidak boleh bingung dalam menghadapi, apalagi menghadapi sekarang ini yang menakutkan, virus yang mematikan, virus yang membawa bencana ini. Kita jangan bingung, kita jangan cemas. Ada Yesus yang menyertai dalam kehidupanmu. Pagi hari ini saya tekankan, tenanglah dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan kita sanggup untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Pagi hari ini saudara-saudaraku, biarlah kita tetap yakin dan percaya di tangan Tuhan kita ini pasti selamat. Siapa Yesus itu? Yesus yang memberikan satu keselamatan. Yesus yang membela dalam kehidupan. Di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Oleh karena itu jangan saudara merasakan takut. Tenanglah dalam menghadapi segala hal. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk menjaga anak-anaknya. Saudara, di mana saudara berada? Mata Tuhan melihat hidup saudara. Pagi hari ini saudaraku, mari kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Hadapi segala sesuatu dengan ketenangan, karena di dalam Tuhan badai pasti akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, mari kita berdoa supaya firman ini menjadi kekuatan buat kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu. Aku berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, dikuatkan, diberkati, diberikan satu Tuhan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, apabila menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluarnya. Tuhan berikan yaitu Tuhan kekuatan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tetap semangat saudara-saudara, tetap mengikut Tuhan dengan penuh sukacita. Badai boleh datang, tetapi badai bisa dihentikan oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu semuanya, haleluya, amin. Selamat, Tuhan Yesus memberkati hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin.